Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reja Nur Fadila. Saya mahasiswi dari Teknik Sipil Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan membahas tentang perencanaan tebal perkerasan jalan. Definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Definisi perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batuan pecah atau batu belah ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen ataupun tanah liat. Apapun jenis perkerasan jalan harus memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas berupa kendaraan yang diizinkan untuk berlalu lalang di sana, seperti truk, mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Secara umum, jalan dibagi atas jalan umum, jalan khusus, jalan tol. Jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan tol yaitu bagian dari jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunanya wajib membayar tol. Jalan menurut fungsinya yaitu ada 3, primer, sekunder, penghubung. Primer yaitu melayani lalu lintas tinggi antara kota penting. Sekunder yaitu melayani lalu lintas sedang antara kota atau kecamatan. Penghubung yaitu keperluan aktivitas daerah sebagai penghubung. Perencanaan tebal perkerasan yaitu konsep kerusakan pada perkerasan karena kelelahan akibat beban berulang, yaitu ada 5 faktor. 1. Faktor beban, 2. Faktor daya dukung tanah, 3. Umur rencana, 4. Kondisi lingkungan, 5. Material untuk perkerasan. Jenis konstruksi perkerasan. Berdasarkan bahannya ada 3, yaitu perkerasan lentur. Aspal sebagai bahan pengikatnya, 2. Perkerasan kaku, semen sebagai bahan pengikatnya, 3. Perkerasan komposit, kombinasi antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku, yaitu yang pertama perkerasan pengikat, perkerasan jalan lentur yaitu aspal, perkerasan kaku yaitu semen. Yang kedua, repetisi beban. Perkerasan lentur, routing yaitu lendutan pada jalur roda. Perkerasan kaku yaitu retak-retak pada permukaan. Yang ketiga, penurunan tanah. Perkerasan jalan lentur, jalan bergelombang mengikuti tanah dasar. Perkerasan kaku, balok di atas perletakan. Yang keempat, perubahan temperatur. Perkerasan jalan lentur, modulus kekakuan berubah timbul tegangan dalam kecil. Perkerasan kaku yaitu modulus kekakuan tidak berubah, timbul tegangan dalam besar. Kriteria konstruksi perkerasan lentur. Yang pertama, syarat berlalu lintas. A. Permukaan rata, tidak bergelombang, tidak melendut dan berlubang. B. Permukaan cukup kaku, tidak berubah akibat beban. C. Permukaan cukup kesat dan slip. D. Permukaan tidak mengikat. Yang kedua, syarat kekuatan atau struktural. A. Ketebalan cukup menyebarkan beban ketahanan dasar. B. Kedap air. Air tidak mudah meresap ke lapisan bawah. C. Permukaan miring untuk mengalirkan air. D. Kekakuan cukup sehingga deformasi kecil. Untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi perkerasan lentur jalan mencakup yaitu ada 3 faktor. 1. Perencanaan tebal masing-masing lapisan perkerasan. 2. Analisa campuran bahan. 3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Jenis dan fungsi lapisan perkerasan. 1. Perkerasan permukaan. Penahanan beban roda, stabilitasi tinggi untuk menahan beban, kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya,
lapisan yang menahan gerakan akibat rem dan menyebarkan beban ke bawahnya. 2. Lapisan pondasi atas, bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebabkan beban ke bawahnya. Lapisan peresapan untuk pondasi bawah dan bantalan lapisan permukaan. 3. Lapisan pondasi bawah, bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar. Efisiensi pengguna material lebih murah dari lapisan atas. Lapisan agar pekerjaan lancar, pencegah partikel halus tanah naik ke atas. Keempat, lapisan tanah dasar. Lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Fungsi sebagai tempat perletakan lapisan pekerasan jalan di atasnya. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang didapatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah yang didatangkan dari tempat lain, atau tanah yang distabilisasi dengan semen dan lain-lain. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat daya dukung tanah dasar. Lapisan pondasi atas. Lapisan pondasi atas adalah bagian lapisan kekerasan yang terletak antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah. Fungsi lapisan pondasi atas antara lain bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dalam menyebarkan beban ke lapisan bawahnya. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah, bantalan terhadap lapisan permukaan. Syarat lapisan pondasi atas yaitu mutu bahan harus sebaik mungkin, di mana tidak mengandung kotoran lumpur, bersisi tajam dan kaku. Susunan gradasi harus merupakan susunan yang rapat, artinya butiran batuan harus mempunyai susunan gradasi yang saling mengisi antara butiran agregat kasar, agregat sedang, dan agregat halus sehingga rongga semakin kecil. Lapisan pondasi atas yaitu material yang digunakan untuk lapisan pondasi atas umumnya harus kuat dan awet, mempunyai nilai CBR minimum 50% dan indeksi plastisitas PI yaitu 4%. Jenis lapisan pondasi atas yang umum digunakan di Indonesia adalah batu pecah kelas A, kelas B, atau kelas C. Tanah atau lempung kepasiran, lapis aspal atau beton, AC atau ATB, stabilitasi agregat dengan semen atau kapur atau aspal, penetrasi macadam atau lapen. Jenis lapisan bawah pondasi yaitu pasir dan batu sirtus kelas A, B, atau kelas C. Kedua, tanah atau lempung kepasiran. Ketiga, lapisan aspal, beton atau laston. Keempat, stabilitasi agregat dengan semen atau kapur. Kelima, stabilitasi tanah dengan semen atau kapur. Lapisan ini berfungsi untuk yang pertama, bagian dari konstruksi perkerasan yang menerima seluruh pembebanan yang terjadi di atasnya. Yang kedua, merupakan permukaan dasar untuk perletakan elemen-elemen perkerasan. Yang ketiga, merupakan bentuk dasar dari lapisan perkerasan. Kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan. Umumnya, kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dapat berupa gabungan penyebab yang saling berkaitan. Contohnya retak pinggir. Pada awalnya dapat diakibatkan oleh tidak baiknya songkongan dari samping. Dengan terjadinya retak pinggir, kemungkinan air meresap masuk ke lapisan bawah yang melemah ikatan antara aspal dengan agregat. Hal ini dapat menimbulkan lubang-lubang di samping dan melemahkan daya dukung lain di bawahnya. Perencangan tebal perkerasan. Konsep kerusakan pada perkerasan karena akibat beban berulang yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor beban. 2, faktor daya dukung tanah. 3, umur rencana. 4, kondisi lingkungan. 5, material untuk perkerasan. Beban lalu lintas. Di sini ada keterangan-keterangan mengenai
kendaraan-kendaraan dan konfigurasi sumber dan tipe-tipe kendaraan ya. Lanjut. Revisi lintasan sumbu standar. Kendaraan yang memiliki berbagai konfigurasi sumbu, roda, dan bervariasi dalam total beban diseragamkan dengan menggunakan satu lintasan sumbu standar LSS atau ESAL. Equivalent Single Axle Load. Sumbu standar adalah sumbu tunggal beroda ganda dengan kriteria yang pertama, beban sumbu 18.000 pon atau 80 kN. Nomor 2, lebar bidang kontak ban 4,51 inci atau 11 cm. 3, jarak antara masing-masing sumbu roda ganda 13,57 inci. 4, tekanan bidang kontak 70 lb atau in 2. Beban sumbu standar adalah sumbu tunggal roda ganda dengan beban 8,16 ton. Di sini terdapat gambar. Jadi angka ekivalen adalah angka yang menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar yang menyebabkan kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu atau kendaraan yang dimaksud. Angka ekivalen atau E bebas sumbu kendaraan. Di sini ada keterangan mengenai beban sumbu dan sampingnya angka ekivalen sumbu tunggal, sumbu ganda. Koefisien distribusi kendaraan. Di sini juga terdapat gambar mengenai keterangan tentang koefisien distribusi kendaraan yang dimana ini akan sangat perlu dipergunakan untuk soal-soal. Di sini ada perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan baru. Soal, ruas jalan arteri 3 jalur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada jalan dibuka tahun 2000 LHR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mobil penumpang dalam kurung 1,1 berat 2 ton, 10.000 kN per hari per 2 arah. 2. Bus berat dalam kurung 1,29 ton, 1.000 kN per hari per 2 arah. 3. Truk ringan dalam kurung 1,2 L, beratnya 8,3 ton, 400 kN per hari per 2 arah. Yang keempat, truk berat dalam kurung 1,2 H, beratnya 18 ton, 100 kN per hari per 2 arah. 5. Truk dalam kurung 1,22 berat 25 ton, 200 kN per hari per 2 arah. 6. Trailer dalam kurung 1,2 sampai 2,2 beratnya 42 ton, 50 kN per hari per 2 arah. Rencana ketebalan masing-masing lapisan perkerasan jika CBR tanah dasar adalah 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada kondisi iklim 1, kendaraan 2. Jenis atau mineral yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel material lapisan perkerasan. Penyelesaian perhitungan angka ekivalen masing-masing kendaraan. Untuk mengisi daftar ini, untuk mengisi perhitungan ini, kita masukkan jenis kendaraan sesuai soal, berat total sesuai soal. Untuk mengisi berat sumbu depan, ini 0,5 yaitu dari daftar beban lalu lintas, konfigurasi sumbu dan tipe. Di sini ada keterangan 1,1 yaitu mobil penumpang, berat maksimum muatan dalam kurung ton yaitu 0,5, kita masukkan.
0,5 dikali 2 yaitu dari berat total, kita kalikan sama dengan 1. Berat sumbu belakang yaitu sama, kita kalikan 2 dari berat total sama dengan 1. Depan yaitu kita ambil dari daftar angka ekivalen dalam kurung bebas sumbu kendaraannya. Nah, dari sini kita ambil 0,002, kita masukkan. Belakang juga kita ambil dari sana 0,0002. Total yaitu kita totalkan depan N dan kita tambahkan belakang G. Jadi totalnya, total yaitu 0,004. Untuk perhitungan lintas ekivalen yaitu jenis kendaraan. Untuk melihat jenis kendaraan, kita melihat dari daftar yang tadi ya, yang dari sini, konfigurasi sumbu dan tipe. Ini ada tipe-tipenya, dan ada berat kosong, berat muatan maksimum, berat total maksimum ton. Kita masukkan totalnya, kita masukkan 0,004, C-nya 04. Tahun 2000 kendaraan per hari per 2 arah 1000. Tahun 2000 kendaraan, ini daftar LHR, LEP, LA, kita ambil dari daftar ini. Setelah kita masukkan semuanya yang telah dari daftar, lalu kita jumlahkan LEP, LA, lalu kita hitung LET sama dengan 1/2 dalam kurung LEP ditambah LEA sama dengan 1/2 buka kurung 926,27 ditambah 2970,6, hasilnya 1948,435 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. LER sama dengan LET dikali EP sama dengan 1948,435 dikali 20/10. Hasilnya 3897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Jika lapis permukaan adalah laston dengan indeksi permukaan awal IPO sama dengan 3,9 dikurangi 3,5. Jika LER lebih besar 1000 dan klasifikasi jalan kolektor, maka IPT adalah 2,5. Nilai CBR sama dengan 7%. Dengan menggunakan korelasi dengan DDT, diperoleh nilai DDT adalah 5,5. Faktor regional yaitu jumlah kendaraan berat kurang dari 30%, iklim 1 dan kelandaian 2, maka faktor regional adalah 1,0. Lintas ekivalen rencananya adalah 3897 lintas ekivalen per hari per lajur rencana. Dengan menggunakan kurva indeks permukaan awal IPO sama dengan 3,9 dikurangi 3,5 dan indeksi permukaan akhir 2,5, maka diperoleh nilai ITP atau koreksi sama dengan 11,4. ITP sama dengan A1 D1 ditambah A2 D2 ditambah A3 D3. Jika ketebalan lapis permukaan dan fondasi atas diambil minimum, yaitu untuk ITP 11,4 adalah 10 cm dan 20 cm 20 cm dengan nilai A1, A2 adalah 0,4 dan 0,28 dan A3 sama dengan 0,13. 11,4 jadi 11,4 sama dengan 0,4 dikali 10 ditambah 0,25 dikali 20 ditambah
0,13 D3. Maka diperoleh nilai D3 sama dengan 13,84. Dibuatkan tabel ketebalan masing-masing lapisan perkerasan. Dibuat tabel nomor lapisan, jenis lapisan, koefisien keterangan relatif ketebalan. 1. Lapisan permukaan laston A1 sama dengan 0,40, ketebalannya 10 cm. Nomor 2, lapisan pondasi atas, jenis lapisannya laston atas, koefisiennya A2 sama dengan 0,28, ketebalannya 20 cm. 3. Lapisan pondasi bawah, jenis lapisan sirtu kelas A, koefisien A3 sama dengan 0,13, ketebalan 13,84 cm. 4. Tanah dasar CBR 7%, koefisiennya DDT 5,5, ketebalannya tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.